Halo, selamat malam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan kami untuk berbagi kebenaran firman Allah. Ya, saya tahu saudara mungkin saat ini sudah ada yang tertidur dengan pulas, ada yang mungkin dalam keadaan santai. Tapi kami menyapa saudaraku supaya ketika kita berada dalam situasi yang sedang terjadi hari ini, kita tetap nyaman di dalam Tuhan. Ya, tidak perlu dengan ketakutan. Sebab orang-orang yang takut itu disamakan oleh Allah, ya, bagaikan orang yang keji atau tidak percaya. Jadi Allah menyamakan orang-orang penakut itu. Ada 7 golongan dari jemaat Tuhan, ya. Kita tahu ada 7 golongan jemaat di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Maka ketika kita mengalami ketakutan itu, maka kita adalah disamakan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak percaya. Yang kedua adalah kita adalah orang-orang yang keji. Yang ketiga, kita adalah orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, pendusta dan juga pembohong, saudara. Maka Allah melihat kita, jangan pernah kita mengalami ketakutan. Ya, apalagi ketakutan itu berbicara tentang kematian, saudara. Ya, sungguh dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini diberikan kepada kita hari ini supaya kita mempersiapkan pribadi kita, iman kita, keyakinan kita kepada Allah untuk menuju Yerusalem yang baru. Dan saya mau dibacakan dalam kitab Wahyu pasal 21. Ya, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 saja. 2 ayat kita mau dengarkan saat ini. Ya. Kitab Wahyu pasal ke-21 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Iya. 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, semua akan mendapat bagian mereka di dalam laut yang menyala-nyala oleh api dan barelang. Inilah kematian yang kedua. Iya, saudaraku, ini bukan perkataan yang kita dengarkan di luar sana, saudara. Tetapi ini adalah perkataan Allah, ya. Kami hanya menyatakan kepada saudara, memberitahukan kepada saudara. Saudara boleh terima atau tidak, itu menjadi bagian saudara. Ya, hak saudara. Allah memberikan kita memilih dengan bebas sesungguhnya. Ya, tegas di sini barang siapa, ayat yang ke-7. Ya, saya ulangi kembali, Wahyu pasal 21 ayat ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara, begitu hebat Allah mengakui kita sebagai anak. Itu luar biasa, saudara. Ayat yang ke-8, saya akan baca untuk kita. Tetapi orang-orang penakut, ya, saudara simak Alkitab saudara di rumah saat ini. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir,
penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian yang di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan inilah kematian yang kedua, saudara. Setelah kita mendapat kematian yang pertama, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketujuh model pribadi kelakuan orang-orang Kristen sampai pada akhirnya itu diambil dari ketujuh jemaat. Kita Wahyu pasal 1. Di sana dijelaskan ada 7 jemaat, dan ketujuh itulah sifat-sifat jemaat yang melakukan segala yang keji di mata Allah. Saudara, kalau kita melihat perkembangan hari ini yang kita perhatikan, saudaraku, saat ini kita berbicara tentang akhir zaman. Mulai dari dulu kita mendengarkan ini. Sejak saya kecil saya mendengarkan akhir zaman. Kapan itu zaman akan berakhir? Sampai hari ini tidak berakhir. Itu orang-orang yang tidak mengenal baik tentang kebenaran firman Allah, selalu melihat hal yang tidak pada akalnya, hal yang menurut akalnya saja, hal yang masuk di akalnya. Beberapa hari yang lalu saya sedikit mungkin mengkritik hamba Tuhan yang sudah tampil di media elektronik, mungkin di YouTube. Saudara bisa membuka dari dia membuat satu judul, ada di sana Yesusku, ceritaku. Dia berbicara tentang tanda yang ada di tangan kanan dan juga di dahi, dan tanda itu dia mengatakan mau tidak mau harus diterima, harus ikut. Saudara jika mendengarkan ini, saudara boleh memberikan satu alasan yang sesuai yang diinginkan oleh Tuhan tentang kebenaran firman Allah. Dan saya sangat mengharap itu, saudaraku, jikalau saudara menyaksikan program ini. Wahyu pasal 13 ayat yang ke 16 sampai 17. Kalau kita melihat, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Kalau dari ayat yang ke-11, sesungguhnya ini akan kita baca supaya kita mengerti, binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini berbicara tentang roh iblis yang keluar dari dalam bumi, saudara. Ini berbicara tentang kuasa yang besar pada antikristus yang sudah berjalan mulai hari ini, saudara. Saya akan meminta kepada saudara untuk dibacakan dari ayat yang ke-11. Ini ada judul binatang yang keluar dari dalam bumi. Mulai dari ayat yang ke-11, supaya setiap orang yang mendengarkan, supaya memahami. Jadi saya tidak mau bahwa ayat demi ayat itu dipotong-potong, saudara. Mana yang cocok diangkat, yang nggak cocok nggak ditampilkan. Kebenaran firman tidak seperti itu. Dan Allah juga berbicara kepada manusia tidak sepotong-sepotong, saudara. Ada garis besarnya, tujuan sejarahnya, dan supaya kita manusia ini bisa dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan tentang apa yang Dia sampaikan kepada kita, saudara. Maka sesungguhnya ayat itu harus dibaca. Kenapa? Supaya paham artinya, jangan sepotong.
Jangan hanya 1 ayat 2 ayat. Silakan kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, binatang yang keluar dari dalam bumi. Iya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Iya. Dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seorang naga. Ya, sebentar. Sama seperti anak domba. Itu berarti dia menyerupai Yesus. Dia menyamar sebagai anak domba, sebagai Yesus Kristus. Ya. Simak ayat ini pelan-pelan, saudara. Ya, dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Sama seperti anak domba. Siapa anak domba? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seolah-olah dia yang datang, saudara. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ya, silakan lanjutkan ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya. Ia menyembah seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Ya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Tanda-tanda Bahkan yang ia dahsyat. menurunkan api dari langit. Menurunkan di bumi, api dari langit. di depan mata semua orang. Iya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Yang diam di bumi kita. Dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Iya. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya Iya. mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang. Supaya mereka mendirikan patung. Oleh pedang, namun Iya. ia tetap hidup itu. Ya, 15. Dan kepadanya diberikan kuasa. Diberikan kuasa. Untuk memberikan nyawa kepada patung binatang. Benar, itu. iya. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Ya. Dan bertindak begitu rupa. Ya. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung di binatang itu dibunuh. Dibunuh, saudara. Ya. Dan, 16. dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, sampai di situ kebenaran firman Tuhan. 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ini berbicara tentang tanda yang akan dipersiapkan pada akhir zaman ini. Ya, bukan nanti, saudara, tetapi hari ini. Ya, mereka sudah menyusun kekuatan-kekuatan yang besar yang melebihi pikiran kita. Seolah-olah yang datang, yang hadir itu adalah anak domba. Maka dikatakan tadi pada ayat yang ke-11, dia mengatakan, ya, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, saudaraku. Dia akan menyamar seperti kekuatan roh Allah. Dia akan menyamar, menyerupai apa yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat-mujizat yang besar. Supaya setiap manusia akan menyembah patung yang dibuat itu. Dan dia menurunkan api dari langit di depan mata semua orang. Dan bahkan semua orang akan menyembah patung itu. Dan akan sujud menyembah dia, saudara. Maka binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah berbicara tentang iblis yang menyamar seolah-olah dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan sulit membedakannya. Maka kita akan belajar terus tentang kebenaran firman Allah. Tanpa kita belajar, kita tidak akan mampu untuk berpikir dan memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya,
keadaan virus corona yang sudah menyebabkan ada ribuan orang sudah meninggal, saudara, ini semata-mata bukan secara kebetulan. Ya, kalau kita melihat di media-media yang berkembang hari ini adalah sebuah rekayasa. Saya berpikir bahwa ada arahnya ke situ, saudara. Ada reka yang dilakukan oleh satu kelompok rahasia yang besar, ya, yang memiliki tujuan dan agenda yang tersembunyi, yang sangat kasat mata dan tidak bisa kita lihat dengan jelas, tapi kita merasakan itu sesuai dengan kebenaran firman, saudara. Saya tidak berbicara tentang pikiran orang lain, pendapat orang lain secara ilmu, teknologi, segala macam. Saya tidak berbicara seperti itu, saudaraku. Karena pada ayat yang ke-16 dikatakan di sini bahwa ya diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudaraku, mari kita sedikit beralih kepada keadaan satu periode yang jauh kita tinggalkan. Ya, ada kata Illuminati, ya, yang artinya itu adalah pencerahan. Ya, Illuminati ini ya didirikan pada tahun 1776, ya, atau tepatnya tanggal 1 Mei 1776 di Ingolstadt, Jerman, saudara. Ya, dan pendirinya adalah Adam Weishaupt. Ya, ya, mereka mendirikan Illuminati atau pencerahan ini dengan tujuan mereka akan mengendalikan dan menciptakan dunia yang baru, saudara. Ya. Dan saudaraku, tidak berjalan lama. Ya, ada 10 tahun setelah mereka berdiri pada tahun 1776 sampai dan dibubarkan sekitar tahun 1786. Jadi mereka memiliki waktu 10 tahun dan setelah itu tidak kedengaran lagi, saudara. Tetapi jangan salah bahwa mereka berada di dalam banyak hal, banyak peristiwa, bahkan banyak orang mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi, ya, yang kita mungkin terlewatkan secara sejarah, saudaraku. Maka kesesuaian tentang tanda yang ada di tangan kanan dan juga di dahi itu adalah menjadi salah satu alat yang dipakai mereka untuk menguasai seluruh muka bumi. Saudara, tidak heran saat ini kalau kita perhatikan ya seluruh komponen dalam teknologi sekarang ini tentang data dan informasi setiap orang, bahkan mungkin dari yang kecil kita lihat dari data KTP kita yang sudah masuk ke dalam era globalisasi dengan era teknologi yang canggih, saudara. Dan semua data-data kita bisa berada di sana. Dan juga kita hari ini sudah kita mulai dimanjakan dengan teknologi yang tinggi, dengan berbelanja yang begitu simpel, ya. Dan kita hanya membawa satu kartu dan kita tunjukkan atau kita gesek di salah satu mungkin tempat-tempat perbelanjaan, itu semua data kita sudah terekam di sana, saudara. Ya. Dan semua, ya, baik perbankan, seluruh bank yang ada di muka bumi ini, ya, sudah dimasukkan dengan begitu canggihnya secara teknologi. Mungkin orang lupa, saudara, ya, bahwa hal itu adalah salah satu rencana yang di luar pemikiran kita sehari-hari, ya, sebagai orang awam. Tetapi saya mau masuk dalam kebenaran firman, saudara. Saya tidak mau masuk dengan sejarah orang-orang yang mengatakan seperti ini, seperti itu. Tetapi saya mau masuk ke dalam kebenaran firman yang tadi, di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16, bahwa tanda itu akan diberikan. Dan sekarang sudah dipersiapkan. Bahkan di Amerika, saudara, sudah banyak yang menggunakan itu, ya, yang dimasukkan ke dalam tangan atau di dahi. Dan tidak heran kalau kita saksikan hari ini, kita
mungkin masuk mungkin ke supermarket, ya kita diukur suhu kita, ditempel di dahi kita, itu arahnya sudah sangat memasuki era antikris yang tidak tersembunyi lagi, saudara. Kalau kita benar-benar ya masuk dalam kebenaran firman, bahwa hal itu sudah dibukakan, saudaraku. Ya, ini yang menjadi satu peristiwa yang dinamakan menjadi era antikris yang selama 42 bulan atau 3,5 tahun, saudara. Ya, kembali kepada Illuminati atau pencerahan yang mereka buat dengan begitu hebat, saudaraku. Maka tujuan mereka sampai hari ini, mereka berada di tempat-tempat yang mungkin perusahaan-perusahaan yang besar, baik perusahaan gas, minyak. Mereka kuasai sekarang teknologi, informasi, semuanya. Ya, saya percaya kecuali Israel, saudara, atau mungkin Korea Utara, dan salah satu negara yang tidak mau bergabung dengan, mungkin saya katakan mungkin PBB atau WHO. Ya, mereka tidak mau, mereka berdiri sendiri. Memang mereka punya internet sendiri, mereka punya alamat tersendiri untuk mereka, keperluan mereka di negara mereka. Saya salut. Ya, saya pengen seperti Indonesia ini, maunya ya bisa ya seperti Korea Utara. Ya, mereka memiliki teknologi sendiri, saudara, mampu mereka, dan mereka sudah melihat arah ke sana. Ya, dan semua yang dikatakan oleh kebenaran firman itu akan tergenapi, saudara. Maka kalau saya dengarkan tadi kemarin itu seorang hamba Tuhan di YouTube yang mengatakan mau tidak mau kita harus menerima. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menerima tanda di tangan kanan atau di dahi kita, maka kita akan kehilangan catatan kepada Allah, atau nama kita akan dikeluarkan dari catatan Allah. Ya, saat ketika kita menerima tanda itu yang dimasukkan ke dalam tangan kanan, yang dimasukkan di dalam dahi kita, maka kita akan dengan sendirinya menjadi batal, menjadi milik kepunyaan Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab di kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-4, ya, saudara akan banyak belajar, dan saya juga belajar, saudara. Ya, saya tidak sok hebat atau sok pintar. Saya juga belajar sampai hari ini. Ya, setiap waktu saya harus belajar. Di sisa hidup saya ini saya harus belajar. Dan apa yang saya dapatkan itu saya sampaikan kepada semua orang melalui tentunya media yang hari ini, saudaraku. Ya, kalau Wahyu pasal yang ke-20 berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, saudaraku. Ya, ketika saat ini kehidupan kita, saudara, ketika kita mati, saudara, ya, Allah menempatkan kita ke satu tempat, ya, dan dikumpulkan di sana sebelum hari penghakiman. Dan setelah hari penghakiman, Yesus memerintah selama 1000 tahun di bumi. Ya, Yesus memerintah selama 1000 tahun lamanya, bersama dengan orang-orang yang tentunya akan bangkit dari kematian yang pertama itu, saudara. Maka kita akan baca dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat ke-4. Ya, ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ketika pembuangan dia. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah.
yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudara, tadi kita belajar tentang tawaran tanda yang diberikan di tangan dan juga di dahi pada kitab Wahyu pasal 13, ya ayat yang ke-16-17. Di sana dikatakan akan diberikan tanda dan semua orang akan menyembah kepada patung yang dibuat mereka itu, dan setiap orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Bayangkan saja saudara. Tetapi Alkitab menegaskan kepada kita untuk menolak, ya, untuk menolak tanda itu, sekalipun itu pahit akhirnya, sekalipun kematian yang mengancam, ya, sekalipun penderitaan yang akan menimpa kita, ya. Maka tegas dikatakan di sini bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus yang merintah di bumi selama 1000 tahun, dan setelah itu sampai selama-lamanya. Kita menjadi orang yang hidup sampai selama-lamanya, saudara. Maka ketika seorang hamba itu mengatakan bahwa mau tidak mau kita harus terima, ya, dia perkatakan, ya sudah zamannya sekarang, zaman canggih, kita belanja sudah pakai kartu, sudah tidak bawa uang lagi, ya semua ya harus kita terima. Saya mau, ya, ibu ini diklarifikasi tentang pernyataan dia supaya umat jangan bingung, saudara. Itu saja harapan saya, supaya setiap orang-orang percaya terhadap Kristus Yesus supaya tidak bingung. Ada yang mengatakan boleh diterima, ada mengatakan oh enggak apa-apa karena itu sudah zamannya, mau tidak mau kita terima. Tetapi Alkitab mengatakan tidak. Saudara, sekalipun kematian, sekalipun penderitaan, kita harus bertahan untuk tidak menerima tanda di tangan kanan dan juga di dahi. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita kembali mundur lagi ke kitab Wahyu pasal yang ke-13, saudaraku, ya, kalau kita lihat di sini pada ayat, ya, 15, ya, ya, silakan dibaca dulu Wahyu pasal 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, stop. Barang siapa yang tidak menyembah patung itu yang dibuatnya itu, maka dia akan dibunuh. Saudara mendengar ini begitu menegangkan hati. Sebab ketakutan daging ini melebihi daripada keyakinan kita sesungguhnya. Ya. Ketakutan menghadapi kematian ini adalah langkah yang sangat-sangat fatal bagi umat Tuhan. Ya. Dan ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang. Saudara, ini Allah yang berbicara. Ini Alkitab yang dituliskan di dalam Alkitab
Ini adalah firman Allah. Dia mengatakan bahwa dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara, nubuat ini akan tergenapi. Lalu bagaimana dengan kita? Sebab dikatakan di sini semua orang besar kecil, kaya miskin, hamba atau merdeka, mereka akan menerima tanda itu kalau tidak dibunuh, saudara. Apa yang mesti saudara katakan hari ini? Oh, enggak apa-apa, terima saja. Ya, pakai hikmat sekali lagi supaya kita nyaman. Saudara, Markus 8 ayat 35. Bagaimana perkataan Yesus terhadap kita? Markus pasal 8 ayat 35. Saya mau dibacakan ya, kita Markus pasal 8 ayat 35 supaya menjadi jawaban apa yang diperkatakan oleh Yesus tentang bagaimana manusia itu ketakutannya luar biasa, dan Yesus sudah tuliskan sehingga kita tidak punya alasan saya tidak tahu, tetapi Yesus sudah mengatakan kepada saudara dan saya. Ya, silakan Markus pasal 8 ayat 35. Begini firman Tuhan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ya. 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena aku, kata Yesus, dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Dia akan menyelamatkannya. Dia akan selamat. Saudara, bukankah Yesus sudah mengatakan semuanya itu kepada saudara dan saya? Masihkah kita punya alasan tersendiri untuk menghibur hati kita, untuk menghibur saudara-saudara kita, teman-teman kita? Bukankah Yesus sudah mengatakan semuanya ini? Apa yang mesti kita hadapi, semua diperkatakan oleh Yesus, saudara. Tinggal saudara dan saya mau menerima atau tidak. Ini menjadi persoalan. Kalau saudara ditanya tentang iman, ya, sebesar apakah iman saudara? Sebesar apakah imanku terhadap Yesus menjadi penolong saya, menjadi penyelamat saya? Yesus katakan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, bayangkan biji sesawi itu seperti titik, saudara, maka engkau bisa memerintahkan gunung ini pindah ke sana, saudara. Saudara, bukankah Yesus sudah mengetahui seberapa besar imanmu? Kalau saudara berbicara tentang iman, atau bagaimanakah iman itu? Apakah kita ditanya, apakah saudara punya iman terhadap Yesus sebagai Tuhan menjadi penyelamatmu? Saudara dan semua orang yang percaya kepada Kristus, dia akan pasti menerima Yesus sebagai penyelamat saya. Saya beriman kepada Yesus. Saudara, bagaimanakah imanmu itu? Bukankah imanmu itu terpancar dari praktek hidupmu sehari-hari? Apa yang kau perkatakan setiap hari itu adalah keluar dari hatimu, saudara. Maka iman sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa saudara hidup di dalam kebenaran. Perbuatan, apa yang saudara perbuat untuk menjadikan imanmu menjadi iman yang benar di hadapan Allah? Apa yang saudara perbuat? Apakah saudara sudah menyerahkan hidup saudara kepada Allah dengan kekudusan, dengan hidup yang benar, berjalan bersama-sama dengan Yesus? Lakukan sesuatu hal yang membuat hati Allah senang terhadap hidup kita.
kelihatan kita itu adalah orang-orang yang beriman. Bukan kita orang-orang yang beriman ketika kita pelayanan, saudara. Saudara tampil di mimbar, saudara tampil di altar-altar melayani. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kepada Yesus. Cukup sampai di situ? Oh no. Tidak cukup, saudara. Saudara boleh bergaya apapun ketika saudara beribadah. Tetapi saudara akan dilihat orang ketika saudara berada di rumah. Ya, seperti apa dirimu? Maka ketika saudara dan saya memiliki iman terhadap Allah, ya, keberserahan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Allah, maka praktik hidup ini harus nyata, nampak, kelihatan. Ya, maka dikatakan bahwa dari buahnya itulah, ya, kelihatan terpancar segala yang diinginkan oleh Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu berharap kepada siapa saja. Maka program ini saya buat supaya kita sama-sama belajar. Saya tidak mengatakan saya lebih bisa belajar tentang kebenaran, bukan, saudara. Tetapi saya mau mengajak kita untuk belajar terus sampai Yesus datang. Ini Yesus mau datang. Aku sudah di depan pintu, kata Yesus. Tinggal selangkah lagi dia keluar, dia datang menjemput saudara dan saya. Maka saya berharap saudara jangan menerima tanda itu. Tapi apa kekuatan saudara? Ya, sebab tidak ada lagi yang sanggup membeli. Ya, ekonomi akan terguncang, saudara. Ya, Wahyu pasal 13 ayat 17 di sini dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli, ya, atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, 666, antikris. So, saudara punya harta banyak. Saudara punya akun di bank, beberapa bank. Saudara punya usaha, saudara punya karyawan, saudara punya bisnis di mana-mana. Bagaimana saudara tidak mengikut ini? Sebab dikatakan tidak ada yang sanggup untuk membeli dan menjual. Bagaimana dengan ini, saudara? Lalu apa yang saudara perbuat? Ingat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hidup kita ini Tuhan sudah batasi. Ya. Mazmur pasal 90 ayat, ya, ayat yang ke-10 jelas-jelas dikatakan usia kita dibatasi dengan 70 tahun, saudara. Saudara, apa yang menjadi kekuatan kita untuk menolak ini? Ini sudah di depan mata. Saudara dan saya tidak bisa mengelak. Ya. Alkitab sudah nubuatkan. Lalu siapakah orang-orang yang berani menolak tanda di tangan kanan dan juga di dahi itu? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya kudus dan benar di mata Tuhan. Ya. Di sini tidak disebutkan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kita kejar hidup kudus dan berkenan kepada Allah, benar, ya, supaya nama kita tidak terhapus di dalam buku besarnya Allah. Maka kalau Wahyu pasal 20 ayat 4 di sana dikatakan, mereka yang menerima tanda di tangan di dahi itu adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan memerintah
bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun di bumi. Itu jelas, saudaraku. Fakta real yang harus kita lihat dan saksikan. Saudaraku, ini menjadi topik yang besar di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, Tuhan mau kita tidak lagi melangkah jauh daripada Tuhan. Ya. Dan sedikit lagi bahwa sejak diterbitkannya karya fiksi ilmiah postmodern yang berjudul The Illumination Trilogy pada tahun 1975 sampai 1977, itu menjadi karya Robert C. dan Robert Anton Wilson. Ya, nama Illuminati banyak digunakan untuk menunjukkan organisasi persekongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di bumi melalui pemerintah dan korporasi untuk mendirikan tatanan dunia yang baru dalam konteks iluminasi. Ya, biasanya digambarkan sebagai versi modern atau keberlanjutan Illuminati Bavaria yang didirikan pada tahun 1776 di Jerman. Saudaraku, ya, tapi gerakan ini didirikan pada tanggal 1 Mei 76, ya, dengan nama Ordo Illuminati bersama anggotanya 5 orang dan dipelopori oleh Adam Weishaupt. Ya, jelas. Ya. Maka dikelola oleh kelompok-kelompok yang berbasis rahasia, ya, yang berikrar dengan kesetiaan bahwa organisasi ini memiliki cabang banyak di negara Eropa, saudara. Ya. Ini harus kita mulai melihat ke sana. Ya. Ini fakta, saudara. Ini bukan, ya, akal-akalan. Ini benar, saudaraku. Ya, ini dilaporkan bahwa ada sekitar 2.000 anggota dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdirinya. Ya, The Illuminati atau pencerahan itu pada tahun 1776 sampai 86, ada 10 tahun itu sudah memiliki anggota selama 2.000 anggota, saudaraku. Ya, begitu banyak, saudara. Ya. Jadi tatanan baru itu akan dimulai. Ya. Dunia yang baru akan mereka mulai dengan Illuminati modern. Ya. Mereka akan mengadakan teori konspirasi, ya, mengenai dunia baru yang adalah bahwa kelompok elit berkekuasaan rahasia dengan agenda global. Saudara, ya, mereka memiliki kekuasaan atau pemerintahan dunia yang otoriter, saudara. Tidak main-main, ya. Kalau saudara kurang puas dengan informasi ini, dengan yang disampaikan saat ini, saudara bisa karena ini dikutip dari Daily Mail, ya, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, masih baru, saudara. Saudara boleh buka di internet, saudara bebas untuk membuka segala sesuatunya ada di sana, saudara. Ya. Namun demikian, saudaraku, akumulasi atau apa yang ditampilkan mereka ini bukan menjadi kebetulan, saudara. Tetapi ini adalah memang benar-benar arahnya sudah mengarah ke sana, saudara. Sudah mengarah ke sana. Ya, ini tidak main-main. Dan tadi saya katakan, siapakah yang sanggup bertahan? Sebab ekonomi, mungkin pertahanan militer, ya, mungkin segala kekuatan perlengkapan persenjataan segala macam itu dibuat di dalam satu sistem, ya, sistem yang canggih yang dikendalikan oleh teknologi yang canggih juga, saudara. Maka perlu data-data yang lengkap, dan melalui data itu semua mereka akan gunakan untuk mengumpulkan orang-orang untuk melawan atau berpihak kepada mereka, kepada, ya, proyek Illuminati atau kelompok rahasia ini, saudara. Ya, kita akan dikumpulkan. Dan kita sudah didata di mana posisi kita, mereka sudah tahu, saudara. Itu kecanggihan. Ya.
teknologi saat ini, mereka sudah pegang kendali dan mereka sudah mulai berjalan, arahnya sudah ke sana, saudara. Ya, nanti kita tidak, beberapa tahun kemudian kita tidak lagi menggunakan uang untuk berbelanja. Saya yakin itu semua sudah dibuat data-data yang lebih spesifik lagi di dalam satu benda yang kecil sekali, dan semua ada di sana. Saudara tinggal tunjukkan, ya, saudara tinggal scan dari saudara. Saudara berbelanja di satu tempat, saudara tinggal kasih tangan kanan saudara. Nanti dari pihak kasir sudah langsung mengetahui berapa belanja saudara, langsung terpotong secara otomatis berapa yang saudara belanjakan hari itu. Dan dengan cara itu, ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, kita tahu bahwa ada 42 bulan atau 3,5 tahun antikris mengelola bumi ini dengan kekuatan yang begitu besar. Tidak ada satupun yang sanggup melawannya saat itu, saudara. Maka hampir orang-orang benar tidak dapat diselamatkan, bayangkan. Maka saat itulah Yesus Kristus turun seperti janjinya untuk menjemput saudara. Dia bagikan seorang mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuannya di bumi. Dia datang menjemput saudara. Kita menyongsong dia. Ya, saudaraku, begitu indah di dalam Tuhan. Ya, kita harus benar-benar menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau bukan, maka kita adalah orang-orang yang gagal di dalam Tuhan. Ya, jika kita benar-benar memilih Yesus sebagai jalan keselamatan, saudara, dan mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan, itu berarti kita yang menjadi manusia yang akan datang. Ya, saudaraku, kita menjadi manusia yang akan datang bersama-sama dengan Yesus. Ya. Dan barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, dia akan mendapatkan kembali dengan hidup yang kekal. Saat ini Yesus mengajak saudara, siapapun saudara, apapun pekerjaanmu, apapun titelmu, jabatanmu, apakah saudara orang yang terhormat atau orang yang biasa-biasa saja, atau orang awam, atau orang yang sama sekali dihina oleh orang lain, maka percaya satu hal, ikutlah dengan Yesus. Ya, ikut. Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Come along with me." Ikutlah dengan saya. Ya. Engkau akan kubuat menjadi penjara manusia. Tidak ada tawar menawar, saudara. Yesus mengatakan, ikut dengan saya, berjalan dengan saya. Maka keselamatan itu akan menjadi milik saudara, milik saya. Sehingga saudara dan saya tidak menjadi orang yang sia-sia di hadapan Tuhan. Demikian simpel, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya berharap saudara dimanapun saat ini, ya, apapun penderitaan, persoalan saudara, bagaimana ekonomi, bagaimana hidup suamimu, bagaimana hidup istrimu, bagaimana anak-anakmu, bagaimana mertuamu perempuan, bagaimana dengan sahabat-sahabatmu, mungkin meninggalkan kamu, ya, ketika kamu ikut dengan Yesus. Tapi ingat satu hal, ketika saudara mengasihi mereka, saudara mendoakan mereka, maka saudara adalah orang-orang yang menjadi panggilan bagi Tuhan. Saudara orang-orang yang terpanggil untuk mengikut Tuhan. Mari belajar terus. Jangan lupa berdoa. Sebab doa itu menjadi kekuatan kita, harapan kita untuk masuk
ke dalam Yerusalem yang baru. Demikian jauh saat ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kita. Pasti Tuhan yang membela. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.